Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangeran Sufhamdan dengan NIM R011251147 dari Prodi Ilmu Kelautan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan struktur molekul air laut dan kaitannya dengan sifat fisik yang unik. Air laut memiliki sifat fisik yang unik karena struktur molekul air yang bersifat polar. Artinya memiliki distribusi muatan listrik yang tidak merata antara atom hidrogen dan oksigen. Struktur tersebut ini memungkinkan molekul air untuk membentuk ikatan hidrogen yang kuat antar molekul menciptakan jaringan tiga dimensi yang sangat dinamis. Ketika ion-ion terlarut dalam natrium, klorida, magnesium, dan sulfat masuk ke dalam air laut, mereka akan berinteraksi langsung dengan molekul air. Ion-ion positif atau kaiton menarik sisi negatif dari molekul air, atom oksigen. Sementara ion negatif, anion, mereka menarik sisi positif atom hidrogen. Interaksi ini mengubah arah dan kekuatan eh, ikatan hidrogen sehingga mengganggu keturunan struktur air yang murni. Akibat perubahan pada tingkat mikrostruktur ini, berbagai sifat fisik air laut ikut berubah. Densitas air laut meningkat karena ion terlarut menambah massa dan memperkuat gaya tarik antar molekul. Titik beku menurun karena ion-ion tersebut menghambat pembentukan kisi kristal es, menyebabkan air laut tetap cair bahkan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Selain itu, konduktivitas listrik meningkat karena keberadaan ion-ion bebas yang dapat mengantarkan arus listrik. Sementara tegangan permukaan juga meningkat sedikit akibat pengaruh orientasi molekul air di permukaan laut. Pemahaman tentang hubungan antara mikrostruktur air laut dan sifat fisiknya sangat penting karena menjelaskan berbagai fenomena besar dalam sistem kelautan dan iklim. Misalnya, perbedaan densitas eh, yang disebabkan oleh variasi suhu dan salinitas menjadi dasar terbentuknya sirkulasi termohalit, yaitu pergerakan massa air laut yang mengatur distribusi panas global. Selain itu, perubahan titik beku memengaruhi pembentukan es laut yang berperan dalam reflektivitas bumi dan keseimbangan energi antara laut dan atmosfer. Dan latar belakang struktur molekul air laut kurang lebih menutupi 71% permukaan bumi dan berperan penting dalam sistem iklim global. Menjadikannya komponen terbesar dalam sistem hidrosfer. Peranannya tidak hanya berbagai habitat bagi berbagai organisme laut, tapi juga sebagai pengatur utama iklim global melalui proses penyimpanan dan distribusi panas. Laut menyerap energi dari sinar matahari dan mendistribusikannya ke seluruh permukaan bumi melalui arus laut, sehingga menjaga keseimbangan suhu antara daerah tropis dan kutub. Secara kimiawi, air laut merupakan larutan kompleks yang terdiri dari molekul air dan berbagai ion terlalu seperti natrium, klorida, magnesium, dan sulfat. Interaksi antara molekul air yang bersifat polar dan dengan ion-ion tersebut menyebabkan perubahan signifikan pada struktur mikroskopik air, khususnya dalam jaringan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang ada pada air bentuk struktur teratur menjadi lebih dinamis dan bervariasi ketika ion-ion ini hadir. Perubahan pada struktur mikro tersebut berpengaruh langsung terhadap sifat makroskopik air laut seperti densitas, viskositas, titik beku, tegangan permukaan, dan konduktivitas listrik. Misalnya, peningkatan salinitas akibat banyaknya ion terlarut akan membuat air laut lebih padat dan menurunnya titik bekunya. Fenomena ini menjadi dasar bagi proses sirkulasi termohalim, yaitu pergerakan massa air laut berdasarkan perbedaan suhu dan salinitas yang berperan penting dalam pengaturan iklim global. Dengan demikian, memahami hubungan antara struktur molekul air laut dan sifat fisiknya memberikan gambaran mendalam tentang dinamika laut, perubahan iklim, serta fungsi laut sebagai penyeimbang ekosistem bumi. Struktur molekul air laut. Molekul air berbentuk bengkok 104,5 derajat dan bersifat polar. Adanya ikatan hidrogen membentuk jaringan stabil antar molekul
Ion-ion terlarut membentuk hydration shell yang mengubah pola ikatan hidrogen. Struktur mikro air laut lebih dinamis dan tidak beraturan dibanding air murni. Pengaruh terhadap sifat fisik. Densitas meningkat dengan salinitas 1%, salinitas sampai dengan 0,0008 gram per sentimeter. Titik buku menurun hingga sekitar min 1,9 derajat Celcius, freezing point depression atau freezing point depression. Tegangan permukaan meningkat akibat orientasi molekul di permukaan, konduktivitas tinggi, kurang lebih 53 meter per sentimeter karena ion-ion bebas. Dinamika ikatan hidrogen memperkuat ikatan lokal, melemahkan ikatan, menciptakan heterogenitas struktural. Nah, kesimpulannya, struktur molekul air laut kompleks dan dinamis menentukan sifat fisik uniknya. Perubahan ikatan hidrogen akibat ion-ion terlarut memengaruhi densitas titik buku, tegangan permukaan, dan konduktivitas. Pemain ini penting untuk bidang oceanografi, biogeokimia, dan mitigasi perubahan iklim. Studi struktur molekul air laut menjadi dasar ilmiah dari pengembangan model iklim dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Densitas meningkat karena ion-ion terlalu memperkuat gaya tarik antara molekul air dan menambah massa jenis larutan. Titik buku menurun disebabkan ion menghambat terbentuknya struktur kristalase yang teratur. Tegangan permukaan sedikit meningkat karena orientasi molekul air di permukaan laut menjadi stabil akibat interaksi ionik. Konduktivitas listrik meningkat karena banyaknya ion bebas yang mampu mengantarkan arus listrik. Pemahaman tentang hubungan antara struktur molekul dan sifat fisik air laut yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmiah. Dalam oceanografi, hal ini membantu menjelaskan pola sirkulasi air laut, arus termohalin dan distribusi panas global, dan biogeokimia. Pengetahuan ini berguna untuk memahami proses pelarutan dan distribusi unsur hara di laut. Sementara dalam konteks perubahan iklim, data tentang sifat fisik air laut digunakan untuk mengembangkan model iklim yang lebih akurat dan memprediksi dampak pemanasan global terhadap laut. Oleh karena itu, studi tentang struktur molekul air laut menjadi dasar ilmiah penting bagi pengembangan model iklim dan global serta pengolahan sumber daya laut yang berkelanjutan guna menjaga kestabilan ekosistem laut dan keberlanjutan kehidupan bumi. Hal yang paling menarik dari mempelajari tugas ini adalah pemahaman bahwa air laut memiliki struktur molekul yang kompleks dan unik, di mana interaksi antara molekul dan ion-ion terlarut dapat mempengaruhi berbagai seperti sifat fisik seperti salinitas, densitas, dan titik buku. Melalui kajian ini diperoleh wawasan bahwa ilmu kimia dan kelautan saling berkaitan erat dan menjelaskan karakteristik laut serta perannya yang penting terhadap kehidupan dan keseimbangan iklim di bumi. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.